Salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Bupati Ngada, yang kami hormati anggota DPRD Kabupaten Ngada, yang kami hormati Pastor Paroki, yang kami hormati Camat JRBU, singkatnya Bapak Mama sekalian, tokoh umat yang hadir pada pagi hari ini. Puji dan syukur karena Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada hari ini Minggu tanggal 2 Januari tahun 2022, kita semua dapat berkumpul di tempat ini untuk mengikuti kegiatan penyerahan dana hibah bantuan bagi gereja. Untuk itu kita awali seluruh rangkaian kegiatan kita pada pagi hari ini. Kita dengarkan sapaan dari Pastor Paroki. Silakan. Saya kira belum terlambat saya ucapkan selamat Natal dan Tahun Baru untuk kita sekalian. Puji Tuhan, saya sampaikan karena kita dipertemukan di tempat ini dan adalah sebuah kegembiraan untuk kami, Bapak Bupati bersama staf dari pemerintah daerah mau berkunjung ke wilayah paroki kami. Dan tepat hari ini pada hari Minggu, pada hari raya penampakan Tuhan, saya kira Tuhan juga menampakkan diri melalui kehadiran Bapak Mama sekalian yang ada di sini, yang telah datang berkunjung ke tempat ini. Sejak lama kami merindukan kehadiran dan juga uluran bantuan dari pihak pemerintah, dan beberapa hari yang lalu kami dikonfirmasi bahwa permohonan bantuan kami ditanggapi dengan baik dan pemerintah siap membantu. Karena itu saya sangat menyampaikan terima kasih yang berlimpah atas kepedulian ini. Terima kasih kepada pihak pemerintah Kabupaten Ngada, terima kasih kepada bapak-bapak baik rakyat yang sudah sangat mendukung permohonan kami ini. Dan ini permohonan bantuan ini sebenarnya untuk pembangunan di tempat yang kita duduk saat ini. Kemarin kita bangun mulai duluan dengan WC di sana karena takut nanti agak kewalahan, maka kita bangun WC duluan di sana. Kemudian material ini sudah cukup, tapi karena sedikit kemarin gangguan COVID dengan takut perhitungan anggaran salah, maka kami biar rencana tahun ini dan dengan harapan bahwa pemerintah akan bantu kami di tahun ini, tetapi ternyata di anggaran 2021 itu sudah ada. Saya sekali lagi ucapkan terima kasih banyak karena angka ini adalah angka yang besar, dan lebih dari itu ini adalah kepedulian dari negara ini dari pemerintah ini untuk kami. Jadi saya sekali lagi saya sampaikan wakil umat satu Provinsi JRBU ini, kami sampaikan limpah terima kasih. Baik Bapak Mamaku sekalian, selanjutnya kita akan saksikan bersama penyerahan bantuan dana hibah sebesar 500 juta rupiah yang akan diserahkan oleh Bapak Bupati Ngada kepada Pastor Paroki. Kami persilakan mengambil tempat di depan. Juta tanpa kurang 1 rupiah pun. Terima kasih Di kamar. Dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara, fakta integritas dan surat pertanggungjawaban mutlak. Selamat Tahun Baru. Selamat. Yang saya hormati Pastor Paroki JRBU, yang saya hormati Bapak Thomas, Wakil Rakyat JRBU, Ketua DPR Kabupaten Ngada, yang saya hormati para ketua stasi, dewan, gereja, para tokoh masyarakat, tokoh umat, tokoh pemuda, para pejabat yang hadir pada hari ini, Bapak Desa, Camat JRBU yang saya hormati, pedesa, perangkat desa, singkatnya hadirin yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan. Pagi hari ini kita menyaksikan dalam suasana yang sangat sederhana, kita menyerahkan bantuan 500 juta
dana hibah APBD tahun 2021 untuk pembangunan pastoral Gereja Jerbu. Tentunya kegiatan ini adalah wujud partisipasi pemerintah, kebersamaan pemerintah dengan agama untuk bersama-sama membangun. Pembangunan rohani itu penting sekali. Oleh karena itu pemerintah tentunya tidak bisa tinggal diam. Nah, wujudnya adalah hari ini penyerahan bantuan sebesar 500 juta. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Dalam kondisi yang agak sulit ya, dengan kondisi keuangan daerah kita yang sangat terbatas yang disebabkan karena COVID-19, saya perlu memberikan gambaran kepada kita semua sehingga nanti dari sini mungkin bisa diteruskan ke seluruh umat. Tahun 2020 kita masih mendapat alokasi dana sekitar 900-an miliar APBD kita ya. Tapi di tahun 2022 yang kemarin saya baru terima di Parikopang turun menjadi 700 lebih. Jadi tinggal 700 miliar. Jadi kurang 2 miliar lebih, 200 miliar. Nah, angka ini bukan angka yang sedikit ya. Sehingga kalau kemarin-kemarin mungkin ada kegiatan-kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat Jerbu melalui musrenbang dan lain-lain, juga mungkin proposal dari kapela-kapela yang diajukan ya, akan menjadi pertimbangan ini karena memang postur anggaran kita di tahun 2022 ini sangat-sangat memprihatinkan. Ini Bapak Thomas tahu persis ini. Kadang-kadang kami dengan Dewan ya berbicara bagaimana dengan uang yang sedikit ini harus bisa dimaksimalkan sesuai dengan prioritas apa yang harus kita lakukan. Nah, untuk itulah maka pada hari ini saya ingin berpesan kepada paroki dan semua pengurus, mungkin panitia pembangunan juga, untuk dengan sebaik-baiknya memanfaatkan anggaran ini. Karena bantuan-bantuan seperti ini tidak mungkin setiap tahun dapat. Saya ulangi, secara regulasi hibah itu tidak bisa diberikan secara berturut-turut ya. Jadi melalui pertimbangan-pertimbangan. Ya, oleh karena itu partisipasi umat itu tentunya harus menjadi hal yang utama. Karena dana yang ada 500 juta ini hanya merupakan dana pancingan saja. Tapi sebetulnya kita harus tumbuh dari kemandirian. Nah, ini juga saya sering sampaikan di desa-desa, bahwa saat ini ketika kabupaten itu bagaimana membangun melalui penguatan-penguatan yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, maka desa juga demikian. Dan saya yakin kalau desa bisa berdiri sendiri, ini akan berpengaruh terhadap paroki ya, karena di dalam situ juga ada KUB dan lain-lain. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, pada kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan terima kasih kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, pastor paroki yang telah bersama-sama menciptakan kondisi, situasi, walaupun dalam kondisi COVID tahun 2021, ya situasinya memang sangat-sangat mencekam, ya. Situasi sangat menyedihkan, masalah ekonomi, masalah kegiatan-kegiatan kemasyarakatan dibatasi, tapi kita masih bisa eksis. Sehingga tahun 2022 hari ini kita masih bisa bertatap muka dan masyarakat ya, khususnya umat masih bisa beraktivitas sesuai dengan keseharian masing-masing. Ini suatu hal yang perlu kita banggakan dan perlu kita jaga, soliditas antara gereja dan pemerintah, baik itu pemerintah desa, gereja dan tokoh-tokoh, termasuk juga dari DPR. Ini kalau kita solid semua bersama-sama dengan semua komponen yang ada dari lapisan terdepan dari desa sampai kabupaten, saya yakin persoalan seberat apapun yang seperti kita hadapi kemarin ini bisa kita lalui. Yang kedua, yang ketiga, ke depan ini memang banyak hal yang menjadi tantangan kita ya, dimana dalam perencanaan pembangunan kita yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Ngada 2021 dengan tagline kita Tante Nila Paris, fokus membangun adalah di sektor pertanian dan sektor pariwisata ya. Sektor pertanian, pariwisata ini menjadi sektor pendongkrak, penggerak bagi sektor-sektor lain. Nah, oleh karena itu fokus pemerintah pada saat ini bagaimana pemberdayaan ya, para petani, pemberdayaan para peternak, para nelayan, juga semua destinasi wisata yang ada, kurang lebih 90 lebih
wisata di Kabupaten Ngada ini bisa dioptimalkan, ya, dimaksimalkan, sehingga fokus kita dengan dana yang sangat terbatas, ya, dari 700 miliar itu setelah dibedah, setelah dibagi-bagi, ya, dipisahkan, ada dana-dana yang belanja pegawai, ya, yang diprioritaskan, belanja wajib, ya, prioritas dan lain-lain. Dana kita tersisa 22 miliar. 22 miliar itu dana daun yang bisa digunakan selama tahun 2022. Kita bisa bayangkan. 22 miliar, ya. Selama ini kita masih ada dana sekitar 100-an miliar. Itu yang bisa digunakan dana daun. Tetapi tahun 2022 tinggal 22 miliar. Nah, ini kita bisa bayangkan 22 miliar ini kita mau bikin apa? Jadi memang pada kondisi yang sulit, sehingga pemerintah juga tidak bisa tinggal diam. Kalau saya tinggal diam, ya, sama saya datang ke Ngada tidak ada gunanya. Ya. Dalam kondisi yang sulit ini, pemerintah harus lakukan langkah-langkah, terobosan-terobosan, berani mengambil risiko, dan melakukan inovasi-inovasi untuk menjawab, mensukseskan program tadi. Ya. Kalau mau kerja enak, ya sudah pasrah saja lah. Uang tidak ada, kita mau bikin apa? Ya. Tetapi kita melakukan terobosan, yaitu dengan melakukan pinjaman daerah. Ya. Ini juga polanya sama dengan di rumah tangga, di keluarga. Kalau kita sudah sulit, ya, sementara kita punya potensi. Ada kebun cengkeh, ada kebun kemiri, ya, ada kebun coklat, ada vanili. Pasti termotivasi dalam rumah tangga itu. Saya mau buat sesuatu. Masa saya harus berpasrah, ya? Saya mau ingin rumah saya ini bagus, kan begitu. Saya mau ingin bangun rumah tangga saya mau kerjakan rumah baru. Ya. Saya punya target 6 bulan harus selesai. Ya. Saya tidak punya uang nih. Ya. Uang saya ada hanya 50 juta. Target saya 300 juta nih saya harus kerjakan. Potensi saya ada. Satunya jalan, kalau kepala keluarga yang punya terobosan, punya inovasi, saya punya kekayaan ada. Kenapa saya takut? Pinjam. Itu yang sama dilakukan oleh pemerintah daerah. Harus berani pinjam untuk kepentingan rakyat. Sama tadi keluarga, pinjam untuk kepentingan keluarga. Polanya sama, ya. Sekarang tinggal bagaimana, ya, pemerintah bergandengan tangan, DPR, semua komponen masyarakat, ya, kita pinjam dengan melihat kemampuan kita. 1 tahun kita mampu berapa ini, ya? PAD kita 1 tahun kita mampu 50 miliar. Ya sudah, kita pinjam, kita buang, ya, ambil itu 125 miliar. Jadi pinjaman daerah kita 125 miliar. Sekarang sedang dalam proses. Mudah-mudahan dalam bulan Januari ini bisa selesai. Sehingga dari 125 miliar itu kita sudah bagi, ya. Ini, bangun ini, kita bangun rumah sakit baru dan lain-lain. Harus kita lakukan. Kalau saya tidak mau lakukan terobosan-terobosan itu, ya apa gunanya? Ya. Pak Mama sekalian pilih saya dan Pak Thomas ini, ya. Tidur-tidur saja, pasrah pada keadaan. Bukan itu tujuan. Kehadiran kami adalah bagaimana membuat sesuatu bisa berubah, ya. Ada bisa berubah. Nah, oleh karena itu saya mengajak kepada semua melalui tokoh agama, Pastor Proki, ya, ini merupakan corong bagi masyarakat, ya, yang hadir di sini. Mari kita fokus untuk Tante Nila Paris, ya. Fokus, ya. Ini waktu kita tinggal 3 tahun. Kita tidak usah dulu berpikir lain-lain, ya. Pilkada 2024 masih lama, DPR itu masih lama, Pak Thomas. Ya, jadi kita fokus dulu. Yang ada di depan ini yang sudah kita rencanakan. Yang sudah kita rencanakan di Tante Nila Paris, bagaimana petani diberdayakan sesuai dengan potensi wilayah. Saya kalau memikir tentang Jerebu'u, itu memang ada kekhususan, ya. Dia spesifik sekali, ya. Tidak sama dengan kecamatan-kecamatan lain. Kecamatan Jerebu'u itu sampai saya berpikir bagaimana saya merancang alat panjat cengkeh di Kemiringan, ya. Itu saya merancang, dan alat ini nanti datang kurang lebih 10 unit sebagai uji coba, ya. Ini sudah ada barangnya, kaki 4 dan kaki 5. Kalau di Kemiringan kita pakai kaki 5, kaki 4 di tempat yang datar, ya. Demikian juga alat pemecah kemiri yang bagus, ya. Kita sudah rancang, ya, supaya bisa, karena Jerebu'u ini tidak bisa saya kasih traktor roda 4 habis hancur, ya. Di sini didistribusikan paling nanti dapat hand traktor, ya, itu pasti. Kemudian alat panjat cengkeh, pemecah kemiri, untuk coklat dan lain-lain, ya, itu pasti, ya, mendapat.
Karena Kecamatan Jerebu ini agak khusus ya. Nah, oleh karena itu dari 125 miliar itu kita sudah alokasikan, termasuk nanti di tahun 2022 ini, itu kita adakan traktor roda 4 sekitar 60 unit ya. 60 unit, sekarang sudah mulai tersebar, yang kita bagi kemarin dari perubahan anggaran. Jadi kegiatan saya dengan Pak Wakil, ini pemerintah, ini full tuh mulai bulan September. Ya. Itu baru karena ada alokasi anggaran perubahan. Sebelum itu memang kami tidak bisa eksekusi. Karena anggaran itu kan sudah direncanakan oleh pimpinan yang lama. Nah, di September kemarin kami langsung eksekusi dengan beberapa unit Alsintan, alat mesin pertanian, dalam rangka modernisasi. Dan memang itu salah satu konsep Tante Nela Paris itu adalah bagaimana meningkatkan produksi melalui peningkatan, melalui kapasitas peralatan. Sekarang kita sudah tidak bisa lagi berpikir tentang bagaimana pacul, skop. Sekarang kita berpikir tentang bagaimana mesin, ya, alat-alat mesin pertanian. Karena sudah saatnya kita ke sana. Nah, untuk itulah melalui tagline Tante Nela Paris, ya, tani, ternak, nelayan, dan pariwisata, di mana konsep ya pemetaannya itu berdasarkan potensi wilayah. Nah, ini kami sudah petakan untuk Jerebu itu apa yang harus dilakukan dalam bingkai Tante Nela Paris. Jerebu ini apa? Fokus kita apa? Oh, di sana tanaman perkebunan. Ya. Di sana banyak ya destinasi wisata. Itu sudah dikonsepkan semua. Mereka di pesisir juga demikian, beda lagi. Di sana kita perbanyak rumpun, kapal, dan lain-lain. Mereka di pesisir yang iris moke juga demikian. Kita sudah memikirkan bagaimana ya, dengan moke, dengan koli dan lain-lain itu. Ya, terus kemudian tempat-tempat untuk masak. Ya. Termasuk di sini juga ya, saya lihat ada tempat pembuatan periuk. Ya. Nah, itu juga sudah menjadi konsep kami bagaimana yang buat periuk ini supaya bisa diberdayakan sehingga dia bisa memasarkan periuk ini ke daerah-daerah yang punya moke. Jadi konsepnya seperti itu. Nah, buat periuk tapi periuk yang berkualitas. Nah, oleh karena itu nanti ada pendampingan, pelatihan. Jadi kita tidak mesti bilang, wah kalian pergi beli periuk di Jawa, tidak. Beli periuk di Jerebu, ya. Beli periuk di Jerebu, tapi orang-orang di Jerebu ini kita persiapkan sehingga nanti berkualitas. Sehingga mereka di Aimere, di Iniria, di Boba, pada saat beli periuk dari sini, usia pakainya bisa lama. Ini persoalan yang selama ini terjadi. Ya. Oleh karena itu salah satu contoh. Kemudian yang berikut, ya, berkaitan dengan kegiatan-kegiatan Tante Nela Paris juga, Tante Nela Paris ini juga, khusus untuk Jerebu ini ada beberapa komoditi-komoditi unggulan. Itu yang nanti kita lakukan. Nah, untuk itu kami juga nanti dengan desa akan mempertajam, ya, kira-kira desa ini mau bikin apa. Dana desa yang ada itu pemanfaatannya, ya, perencanaan pembangunan desa dengan menggunakan anggaran-anggaran dana desa yang ada, itu tidak boleh keluar dari bingkai Tante Nela Paris. Dia harus searah, ya. Jadi kalau di kabupaten tentang bagaimana pertanian, bagaimana peternakan, perikanan, pariwisata, desa juga harus berpikir seperti itu, ya. Tidak boleh lagi melenceng dari situ. Sehingga pada tahun pertama ini memang fokus kita adalah bagaimana mekanisasi pertanian, bagaimana benih, bagaimana pupuk, ya, bagaimana pendampingan. Pada tahun 2023 kita merangkak ke bagaimana jalan-jalan tani yang dipersiapkan. Jadi semua sudah direncanakan sehingga nanti pada tahun 2024 itu diharapkan peningkatan produksi itu sudah harus dirasakan, ya, dalam konsep Tante Nela Paris. Peningkatan produksi ya dengan pasar, ya, itu harus dirasakan. Untuk itu pada kesempatan ini yang baik ini saya ingin mengajak kita semua untuk kita fokus, ya, ke Tante Nela Paris. Fokus desa. Januari ini akan ada musrenbang desa. Nah, dalam musrenbang desa itu kami juga akan arahkan, kami akan bimbing. Termasuk ya bapak-bapak di dewan, kami juga sering ngomong, mari ya beliau-beliau punya bukti itu nanti sama, nanti mengarah kepada bingkai Tante Nela Paris, sehingga kita punya satu pemahaman mulai dari desa sampai kabupaten, sehingga dalam mengeksekusi kegiatan-kegiatan itu ini sudah senada perencanaan dari desa dan perencanaan politis ini jadi satu sehingga bisa kita laksanakan dengan baik. Nah, ini yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi Romo, terima kasih. Silakan nanti dimanfaatkan dana yang ada, disampaikan ke umat
bahwa ini uang rakyat, ya, uang yang dikumpul dari masyarakat. Oleh karena itu harus dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan dan dirasakan juga oleh masyarakat, khususnya di bidang rohani. Yang terakhir, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan permohonan maaf kalau di tahun 2021 kegiatan-kegiatan yang diusulkan itu tidak bisa dieksekusi oleh pemerintah. Bukan karena apa, tetapi memang dana refocusing yang dialihkan untuk membiayai COVID-19 ini cukup besar, ya. Kita kurang lebih 100 miliar. Itu semua dialihkan untuk mempersiapkan, sehingga syukur kepada Tuhan, ya, sampai dengan hari ini kita nol COVID, ya. Kita tidak ada. Dan ini harapan pemerintah daerah, kita tidak boleh terlena dengan kondisi ini. Kita harus tetap menjaga pengetatan protokol kesehatan melalui Satgas, melalui instruksi Bupati dan lain-lain, pembatasan kegiatan kemasyarakatan ini tetap kita lakukan. Untuk apa? Mencegah virus baru, ya, saat ini masuk. Omikron ini sudah cukup banyak di Indonesia. Nah, untuk itu saya masih membatasi kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, ya. Pesta-pesta, kemarin pada saat ada kegiatan pesta di kalau tidak salah, ya. Ya, itu saya katakan hati-hati, jangan banyak-banyak. Besok lagi tanggal 5 di Orpeli 2, saya langsung telepon kepala desa. Kalau kamu potong kerbau, urungkan dia, tidak usah, tombaki saja. Tidak usah bikin yang besar-besar, karena kondisi kita masih seperti ini. Nah, kenapa kegiatan hari ini juga kita tetap muka dulu? Memang pola sekarang yang saya gunakan seperti itu, ya. Kemarin penyerahan beberapa unit traktor dan lain-lain, itu juga satu hari saya bisa mengunjungi kurang lebih 7-8 desa, ya. Ini maksudnya apa? Pola hidup sederhana, kegiatan-kegiatan masyarakat dalam kondisi saat ini yang dinamakan norma baru, ini menjadi hal yang bisa, momen yang bisa kita gunakan dalam rangka kita menuju ke pola hidup sederhana. Ini harus dimanfaatkan, ya. Norma baru nih, kita ketemu sudah tidak bisa baku peluk lagi, hanya begini saja, jarak, ya. Kemudian ada pesta diatur, datang langsung keluar jalan, norma baru, ya. Nah, momen ini harus ditangkap. Nah, saya mencoba untuk mulai lakukan ini, ya, kunjungan ke desa-desa. Saya sudah sampaikan, tidak boleh lagi kita banyak-banyak, sehingga kita tidak menghabiskan waktu, kita tidak menghabiskan biaya. Hari ini mungkin kita habis 200-300 ribu. Padahal kalau kita mau serahkan, kumpul seluruh masyarakat, mau serahkan berapa belas puluhan juta harus habis. Waktu masyarakat habis 1 hari, ya, mereka urungkan niat mau ke kebun, mau ke segala macam, hanya untuk urusan-urusan pemerintah. Saya ingin memutus mata rantai dalam situasi COVID. Saya ingin memutus mata rantai. Kenapa? Filosofi Tante Nela Paris itu sebetulnya sama dengan peningkatan tuzamula besi, sama. Hanya kita melalui modern profesional. Sama dengan peningkatan tuzamula besi. Tetapi kondisi, ya, peningkatan tuzamula besi ini dalam konsep, ya, adalah menuju 3 T. T pertama itu adalah tukar, T kedua tuku, dan T ketiga T. Tukar tidak ada masalah, ya, kita cukup, ya. Yang jadi persoalan ini ada sekarang tuku, ya. Tuku yang jadi persoalan. Saya berbicara ini karena saya sudah cek data di bank, ya. Yang punya tuku di bank itu rata-rata pendatang. Sementara kita pribumi, ya, punya buku tapi saldo kadang-kadang memprihatinkan. Tuku yang dimaksudkan sekarang itu menabung. Menabung ini kenapa dari tahun ke tahun kok tidak ada peningkatan? Sementara, ya, kita punya kehidupan keluarga ini luar biasa. Makanan ada, besok bisa panen ini, lusa bisa jual ini, dan sebagainya. Tapi tidak kelihatan. Kenapa? Tidak ada keseimbangan antara peningkatan tuzamula besi dengan penyederhanaan belakang. Tidak ada. Nah, oleh karena itu, saya memanfaatkan kondisi ini untuk mulai kita menuju ke sana. Melalui Tante Nela Paris kita tingkatkan tuzamula besi,
Tetapi ketika tidak dibarengi, diimbangi dengan penyederhanaan bela-bela, maka T kedua kita tidak akan tercapai. Ya. Nah, ini yang ingin saya lakukan. Jadi T kedua itu perlu dengan penyederhanaan. Ini saya mulai coba lakukan, ya. Pak Mama sekalian, kemarin waktu ibu saya meninggal tanggal 18 Desember, saya begitu jam-jam begini sudah, ya. Ibu saya sudah tidak sadar, saya undang semua keluarga ke Rujak. Mari dulu di sini dulu bicarakan, ya, ya, kita izin ibu kita dulu, ya, ibu sudah tidak sadar, kita pasrahkan kepada Tuhan. Tapi saya mau katakan, ini momen, saya bilang, ya. Saya sebagai pemimpin, saya harus bisa memberikan contoh. Apa yang saya berbicara harus sesuai dengan apa yang saya laksanakan. Nah, oleh karena itu, saya tidak melarang kita untuk tidak melakukan sesuatu, tapi mari kita coba batasi, ya. Coba kita sederhanakan. Katakanlah semua keluarga-keluarga yang berpotensi bisa membawa babi. Datakan semua sekitar 50-an keluarga, ya. Seluruh. Nah, saya katakan, oke, kita bagi tugas. Ada kurir yang akan menyampaikan, jelaskan. Kalau mau datang lihat mama, kalau mama terjadi sesuatu, kalau datang lihat, cukup dengan amplop yang namanya di sini bilang apa, uang lilin, ya. Cukup dengan uang lilin, datang silakan. Tapi yang lain-lain mohon maaf, ya. Karena memang benar, ya. Ketika mama saya dipanggil sekitar jam 12, ya, putuskan itu langsung kurir langsung bergerak, sampaikan seluruh. Dan betul pada saat itu ada kesepakatan dan memang benar masyarakat kita bisa kalau disampaikan, ya. Yang penting bagaimana menyampaikan dengan alasan-alasan apa, paham, keluarga mengerti. Ini yang kita lakukan. Nah, kemudian yang kedua terbentur lagi. Ini mau kubur kapan? Ya. Meninggal hari Sabtu. Mau kubur kapan? Saya bilang ingat. Saya instruksikan 1 kali 24 jam itu belum dicabut. Ya. Pada saat penguburan itu memang terjadi perdebatan dengan keluarga. Akhirnya saya panggil Satgas, Sekretaris Satgas, Kadis Ketahanan Pangan sebagai sekretaris. Saya bilang tolong datang ke rumah dulu. Coba dijelaskan, saya mau tanya, apakah instruksi Bupati nomor 5 itu sudah dicabut tentang pemberlakuan pemakaman 1 kali 24 jam? Dijelaskan bahwa belum. Kita belum cabut, bahkan ada penguatan lagi di instruksi nomor 6, tanggal 24 sampai dengan tanggal 2, semua aktivitas itu ditutup, ya. Yang di tempat wisata dan lain ditutup. Jadi ada pengetatan kembali. Saya katakan pada keluarga, sudah dengar. Saya tidak bisa melakukan sesuatu, saya mengeluarkan kemudian saya melanggar. Nah, oleh karena itu saya putuskan kita kubur mama besok hari Minggu. 1 kali 24 jam kita kubur. Sepakat. Sehingga pada saat penguburan, teman-teman sekalian, Romo, masyarakat, itu kami hanya potong di Bajawa sendiri 3 ekor babi dan di Langa di Sao 2 ekor babi. 5 ekor. Yang tadinya kalau saya tidak lakukan itu, kita bisa bayangkan, kita bisa bayangkan keluarga tadi yang 50 lebih, belum lagi dari OPD, belum lagi dari tim sukses, ya. Kira-kira jadi apa itu? Ini saya bersyukur sekali sehingga semuanya berjalan dengan baik dan penguburan juga. Ini artinya apa? Bahwa kalau kita melakukan sesuatu perubahan, harus pemimpin dulu yang memberikan contoh. Ya, saya selalu katakan di mana-mana. Oleh karena itu saya selalu berpatokan pada aturan normatif, ya. Ketentuan itu harus dipegang, dilakukan. Ini yang saya ingin sampaikan pada kesempatan ini. Dan setiap momen ada pertemuan di desa, di kecamatan, saya selalu ingatkan para kepala desa, para camat, ya. Apa yang dibicarakan itu menjadi pegangan masyarakat. Harus sesuai dengan yang dilakukan, ya. Ini pada kesempatan ini saya yakin kegiatan ini dilakukan sederhana. Ini memang awal, ya, yang ingin ke depan kita lakukan di Ngada, ya. Saya ingin tanamkan itu. Memang dalam periode 1-2 tahun belum kita rasakan, bahkan sulit. Tetapi pada tahun-tahun ke-4, 5 ke atas, generasi berikut itu akan merasakan, ya. Nah, kapan lagi kalau bukan sekarang? Tidak ada waktu lain, kita harus mulai. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini terima kasih
Bapak Mama sekalian sudah hadir di sini, sudah bisa mewakili ya, umat, mewakili desa, dusun, KUB, sehingga nanti apa yang saya sampaikan ini, ya, informasikan ini, mungkin bisa diteruskan, ya, diteruskan kepada semuanya. Mari kita bergandengan tangan, mari kita bersatu padu, kita gotong royong, ya, sama-sama kompak, ya, bersatu untuk fokus kita menuju ke Pantai Paris. Kalau kita fokus, saya yakin kita bisa teratasi. Ya, bukan berarti sektor kesehatan, sektor pendidikan dan lain-lain diabaikan, tidak. Ya, ada porsi yang sudah diatur dengan keterbatasan yang ada, dengan bersumber pada dana pinjaman ini, kita harus memaksimalkan, kita harus efisiensi sehingga benar-benar yang prioritas ini bisa kita lakukan. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Selamat ya, bisa mulai bekerja dengan dana yang ada, dan sampaikan salam selamat tahun baru, Natal walaupun sudah lewat, kepada seluruh umat JRBU, Proki JRBU. Dengan semangat baru, saya yakin kita bisa untuk membangun ngada melalui bingkai Pantai Paris. Sekian dan terima kasih. Selamat hari Minggu. Baik Bapak-Bapak sekalian, dengan berakhirnya arahan dari Yang Terhormat Bupati Ngada, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian kegiatan kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian kita semua. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Seadanya. Pak Thomas. Baik. Jojon deh Jojon. Oke Mas, siap Mas. Iya. Oh, terbaik kemarin di mana? Biar Pak Thomas. Iya, Bapak.